hendak memuji Tuhan dengan pujian Kidung Anugerah nomor 4. Oh Tuhanku, jiwaku terpesona. Oh Tuhanku, kita berdoa. Bapa yang kekal di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Berkatilah setiap kami yang hadir di hadapan-Mu. Kami sedang melakukan kehendak Tuhan. Biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sendiri. Kami menyerahkan seluruh acara dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus segala dosa kami, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dibentuk di bumi ini. Yesus Kristus sempat hadir dalam pesta pernikahan di negeri Kana di Galilea. Bahkan Yesus Kristus mengadakan tanda yang pertama, mujizat yang pertama, air menjadi anggur dalam perkawinan. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian manusia itu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Aja
3 dan 4. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami percaya bahwa firman yang menjadi pedoman dalam kehidupan keluarga, biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi bekal yang kuat bagi James dan Sherly, menjadi pedoman yang kuat bagi setiap keluarga Kristen. Biarlah firman Tuhan yang akan menolong kami menjalani hidup keluarga Kristen dalam Yesus Kristus. Amin. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Ada kewajiban khusus suami, ada kewajiban istri. Ada kewajiban umum sebagai saudara seiman. Kita sebagai orang percaya, saudara-saudara seiman, kita harus saling menasihati, saling mendahului dalam memberi hormat dan sebagainya, saling mengasihi. Dan itu adalah kewajiban umum sebagai anak Tuhan. Dan itu berlaku juga bagi James dan Sherly. Ada kewajiban umum sebagai saudara seiman. Tetapi ada kewajiban khusus. Ada kewajiban yang hanya istri kepada suami, dan ada kewajiban hanya suami kepada istri. Dan ada kewajiban saling mengasihi, saling menghormati, saling hidup bijaksana. Tetapi ada kewajiban khusus di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Di sana ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Kewajiban suami mengasihi, menyerahkan diri, mengasuh dan merawat. Itulah kira-kira kesimpulan yang dapat diambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Suami mengasihi istri, suami menyerahkan diri, berkorban untuk istri, suami mengasuh dan merawat istri. Bagaimana dengan istri? Kewajiban istri di dalam Efesus pasal 5 ada dua hal yang besar. Pertama, istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 18, tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kemudian dalam ayat terakhir Efesus pasal 5 dikatakan istri hendaklah menghormati suami. Ada dua kewajiban penting dalam pembacaan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Pertama, tunduk kepada suami. Kedua, menghormati suami. Ada kewajiban lain istri, itu terdapat di dalam Titus pasal 2, terdapat dalam 1 Petrus pasal 3. Dapat diambil kesimpulan bahwa istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri harus mengasihi, menghormati, baik hati dan taat, rajin mengatur rumah tangga.
Kewajiban suami adalah mengasihi dan menyerahkan diri, mengasuh dan merawat, tidak berlaku kasar terhadap istri. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Apa maksudnya? Suami dan istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi berkuasa bersama-sama. Dulu kalau membeli tiket kapal laut, istri akan berangkat ke Jawa, membeli tiket. Selain ada surat jalan ditandatangani oleh hukum tua dan camat, juga ada surat izin suami. Sekarang tidak lagi. Tidak pernah pada waktu itu kalau suami berangkat dimintakan surat izin istri. Tidak. Yang dilakukan pada waktu itu tidak memenuhi syarat 1 Korintus 7 ayat 4. Firman Tuhan berkata, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Suami adalah kepala istri. Suami adalah kepala keluarga. Suami adalah top leader. Suami adalah decision maker. Tetapi dia adalah pemimpin dalam keluarga. Dia adalah kepala istri, tetapi dia sendiri tidak berkuasa atas. Yang pertama, perempuan. Kembali ke rumah, rambutnya sudah dipotong pendek sekali. Lalu setiba di rumah, suami berkata, kenapa rambutnya sudah pendek sekali? Istri berkata, siapa mau atur pada kepala? Begitu. Tetapi suami, lukisan yang ke rumah datang sudah seperti kocek. Istri bertanya, kenapa aku berkata siapa yang mengatur kita ke kepala? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, meskipun suami menjadi kepala keluarga, tetapi ada batasan. Suami tidak. Dua bagian ayat yang kita baca, kita renungkan sore ini sudah kami bahas bersama dalam prinsip bahwa istri benar-benar harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan, menghormati suami, mengasihi suami, baik hati dan taat, tidak berlaku kasar terhadap istri. Kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menggugah kami, karena Kristus sudah mati di kayu salib, menyatakan kasih, menyerahkan diri bagi jemaat. Demikian juga suami mengasihi istri. Tuhan, berkatilah firman-Mu, biarlah ilustrasi yang nampak hubungan suami istri, bagaimana hubungan Kristus dan jemaat menjadi nyata dalam kehidupan keluarga yang baru ini. James dan Sherry, teristimewa mereka akan berangkat ke Medan, Sumatera Utara sebagai utusan Injil, sebagai pekerja gereja Alkitab Anugerah. Kami percaya bahwa selama ini belum pernah ada utusan resmi melayani Tuhan di Pulau Sumatera. Kehidupan keluarga, keharmonisan keluarga menjadi nyata ilustrasi hubungan Kristus dan jemaat. Kristus yang telah mempersembahkan tubuh sehingga kami menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dan hubungan Kristus dengan jemaat semakin intim dari sehari ke sehari. Sedemikian juga hubungan suami istri James dan Sherry. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
ada 3 hal yang akan kita ikuti, yaitu pengakuan nikah, janji pernikahan, dan pemberkatan nikah. Pengakuan nikah. Saudara Ramses James Damping, apakah benar saudara akan mengambil saudari Denny Shirley Duran sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya? Apakah benar saudara akan mengasihinya dan menyerahkan diri baginya, mengasuh dan merawat, serta tidak berlaku kasar terhadapnya? Saudari Denny Shirley Duran, apakah benar saudari akan menerima saudara Ramses James Damping sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya? Apakah benar saudari akan tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan? Akan tunduk kepadanya dalam segala sesuatu? Akan tunduk kepadanya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan? Akan mengasihi dan menghormati, baik hati dan taat, serta rajin mengatur rumah tangga? Apakah benar Kristus menjadi pusat kehidupan keluarga? Apakah benar saudara akan mentaati firman Allah tentang perkawinan sesuai dengan dispensasi anugerah Allah? Apakah benar hanya kematian yang memisahkan kalian berdua? Jika kalian akan saling mengasihi, saling menghormati, hidup bijaksana dan suci, kiranya Tuhan menerima pengakuan saudara-saudara. Minggu 19 September 1993. Minggu 19 September 1993. Saya Ramses James Damping mengambil engkau Denny Shirley Duran sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, dan sebagai tandanya saya memberi cincin ini. Saya berjanji akan mengasihimu dan menyerahkan diri berkorban bagimu, akan mengasuh dan merawatmu, tidak berlaku kasar terhadapmu, menghormati dan hidup bijaksana denganmu. Pada hari ini, Minggu 19 September 1993, saya Denny Shirley Duran, menerima engkau Ramses James Damping, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, dan sebagai tandanya saya memberi cincin ini. Saya berjanji akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan, akan tunduk kepadamu dalam segala sesuatu, akan tunduk kepadamu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, mengasihi dan menghormatimu, baik hati dan taat, rajin mengatur rumah tangga, hidup bijaksana dan suci dengan. Kami berjanji akan setia
akan setia sebagai suami istri sebagai suami istri pada waktu senang atau susah, pada waktu senang atau susah, pada waktu sakit atau sehat, pada waktu sakit atau sehat, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu kaya atau miskin, dan hanya kematian hanya kematian yang memisahkan kami berdua. yang memisahkan kami. Jemaat dipersilakan berdiri. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus pada hari ini Tuhan datang di hadapan-Mu, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga Saudara Ramses James Damping dan Saudari Denny Serli Duran ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa untuk dipersatukan menjadi suami istri yang sah. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Kami mempersembahkan keluarga yang baru ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa dalam mengarungi lautan hidup keluarga mereka di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari ini telah menjadi suami istri yang sah. Mulai hari ini, Saudara James dipanggil Bapak dan Saudari Shirley dipanggil sebagai Ibu dan Tuhan Yesus memberkati. Dapat menceraikan aku dari kasih keluarga Damping Pura, menyertai semua keluarga-keluarga Kristen, menyertai kami sekalian. Di dalam nama